Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan eh, buku Tahsin 1 Metode Magdis. Ada berjudul 7 Jurus Unik dan Asyik dalam membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ingat untuk jurus-jurusnya yang sudah kita pelajari? Bu? Iya Pak, oh iya iya, Ya, Ustadz, Ustaz. suaranya tadi agak mati ya, suara Ustadz. Kenapa? Nggak ter- Suaranya tadi nggak jelas. oh, mungkin ada Iya, sinyal ya. Yang lain terdengar nggak, Bu? iya terdengar, Saya terdengar dengar Pak. Ustaz, agak putus-putus tadi. Yang tadi yang tidak terdengar, Ibu siapa? Saya tadi agak 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 nggak jelas, putus soalnya. Siapa ini? Nah, kelihatan. Saya Yati. Oh, Bu Yati. Mungkin ada sinyalnya yang kurang ini ya. Baik. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah bertilawah di surah At-Takwir. Kita coba hari ini bahas lagi untuk pembahasan tentang eh, Tahsin 1 Metode Magdis. Ada yang masih ingat jurus-jurusnya yang sudah kita pelajari? Jurus 1 apa, Bu? Terus satu Di itu ayun aja. Aja. ada Ya, jurus 1 di ayun aja. Dipraktekkan untuk berapa ayun rakaat? aja. Dua Allah, harokat, Dua, dua dua harokat. harokat. Baik. Nah, untuk tanda bacaan 2 harokat apa saja dalam mushaf standar Indonesia? Hmm, ada Bertemu fathah, bertemu fathah alif, bertemu alif, fathah fathah berdiri, berdiri, fathah fathah bertemu bertemu alif 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 bengkok, bengkok, kasroh bertemu kasroh kasroh bertemu bertemu ya ya sukun, sukun, kasroh kasroh berdiri, berdiri, domah domah bertemu bertemu waw waw sukun, sukun, domah domah terbalik. terbalik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kemudian jurus kedua, masih ingat? Jurus dua, Ya, lamain Lamain aja. aja. aja, betul. Jurus kedua ini untuk bacaan mad berapa harokat? 4 harokat. sampai 5 harokat. Iya. Tandanya apa saja untuk 4 harokat sampai 5 harokat? Alis Tanda alis Alis bertemu bertemu hamzah, hamzah, aja. tanda alis bertemu alif berharokat. alis bertemu Ya. Alhamdulillah, alif barakallahu. berharokat. Kemudian tanda ya, jurus ketiga. Lamakan aja. aja. Ya. Jurus ketiga ini untuk praktek mad berapa harokat? 6 harokat. 6 harokat. 6 harokat. Tandanya apa saja? Alis Alif bertemu 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 tasdid, tasdid dan Alis tanda alif bertemu bertemu sukun, sukun. Nah, tanda alis bertemu tasdid dan alis bertemu alis bertemu sukun. sukun. Baik, yang sudah kita pelajari sampai jurus 4 ya? Iya, Iya, terakhir Jurus kemarin. 4 ya. Jurus 4 Jurus apa, Bu? 4. Masih ingat? Yang Abaikan, diabaikan, dibuang aja ya. buang, Abaikan aja. Apa yang aja. diabaikan? Nah, ada 5 tanda yang kemarin kita Iya, baca. Jadi ada jurus 5 tanda. keempat ini yang kemarin kita bahas itu tentang bacaan panjang dibaca bacaan panjang Dibuang. tapi pendek ya. Ya. Tulisannya panjang tapi dibaca pendek. Apa Pendek. saja itu? Mat ya. Tanda Mad mat ya. bertemu sukun dalam dua Tanda kata. panjang bertemu tasdid dalam dua kata dua sukun dalam dua kata. kata. ya, sukun dulu ya. Terus tanda panjang bertemu tasdid dalam Dua kata. Dua kata. alif Tasdid dua kata. Tanda bulatan, Bulatan. waw tanpa Waw tanpa sukun. iya tanpa Ya, titik tanpa dan titik. sukun. betul. Alif Alhamdulillah. bertanda Ini ada 5 bulan, tanda untuk waw bacaan. tanpa sukun, ya Ya. tanpa titik dan sukun. Jadi untuk bacaan yang tulisannya panjang tapi dibaca pendek itu adalah 5 tanda tersebut. Maka diabaikan. Cara bacanya yaitu dibuang. Apanya yang dibuang? Alifnya atau tanda madnya ya. Jadi kalau di wa idzal jibalu alifnya dibuang. Kemudian wal qamari idza tasak alifnya dibuang. Kemudian lakinna ada tanda bulatan ketika diwasal dia dibuang juga alifnya. Ulaika tanpa tanda sukun dibuang juga wawunya. Lafis suhufil ula ya tanpa titik dan sukun
maka ya-nya juga tidak dianggap atau dibuang, Ya, diabaikan. dibuang. Dan kemarin sudah kita praktekkan ya. Nah, kita sekarang hari ini masuk kepada pembahasan selanjutnya adalah jurus praktek Ya. membaca bacaan dengung atau gun. Ada yang pernah mendengar tentang gunnah? Guna itu Guna dengung. Ya, Dengung. itu dibaca dengung. Bacaan dengung ya. Dengung, iya. Apa saja yang dibaca dengung? Coba biar ingat dulu. Jangan dibuka bukunya ya. Mohon. Ya. Pernah barangkali ada yang pernah mendengar bacaan gunnah itu apa saja? mim sama nun. Yang ada mim tasdid. Mim Yang ada tasdid. tasdidnya. Salah satunya adalah mim Mim tasdid. bertasdid atau nun bertasdid. Nun Kemudian bertasdid. apa? Ada yang pernah mendengar istilah tajwidnya? Iklab. Pernah ya? Biguna. Kemudian idgham bi gunnah, idgham Biguna. islan atau idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki, kemudian ada lagi apa? Eh ba bertemu mim dan sebagainya. Itu bacaan gunnah. Nah, kita akan bahas hari ini tentang bagaimana cara praktek kita membaca bacaan dengung. Baik, silahkan dibuka bukunya. Jurus praktek membaca bacaan dengung. Jurus yang kelima. Ada tulisan ditahanna lama. Lama ditahanna. Jurusnya seperti ini. Mau disimak dulu. Saya ulangi 3 kali. Nanti setelah itu saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu mempraktekkan. Menguasai jurus 5 ini. Kita kuasai dulu jurusnya. Baru kita akan bedah untuk praktek di mana saja bacaan dengung ini. Ditahanna lama. Lama ditahanna. Satu kali diulang ya. Ditahanna lama. Lama ditahanna. Begitu. Ingat, untuk ditahan itu sama am-nya ditahan 3 ketukan seperti di jurus 2. Ditahan lama. Lama ditahan. Begitu. Sekali lagi. Ditahan lama. Lama ditahan. Baik. Silahkan Ibu menik dulu nih yang terlihat di layar saya. Boleh praktekkan jurus kelima. Tahanna lama. Lama ditahanna. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Meni. Bagus. Kemudian Ibu Iis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan lama. Lama ditahan. Nah, ini kurang ditahan nih. Ya. Ditahan lama. Lama ditahan. Silahkan. Ya. Ditahan lama. Lama ditahan. Ya, terima kasih Ibu Iis. Ya. Ya, Kemudian Ibu Maryam. Mangga, silahkan Ibu. ya, bismillahirrahmanirrahim. Ditahanna lama. Lama
Terima kasih Ibu Maryam. Ibu Waznah, selanjutnya. Ditahan lama, lama ditahan. Ya, Alhamdulillah. Ibu Waznah, terima kasih. Ibu Yati, coba Ibu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan lama, lama ditahan. Coba agak ditahan lagi Bu, tambah durasi en sama em-nya. Coba. Ditahan lama, Lama, bukan lama, mak. Lama, gitu. ditahan lama, Ya, lama. Berapa? Oke, ya ya. lanjutkan lama, ditahan. Nak. Lama ditahan. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yati. Ibu Latifah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan lama, lama ditahan. Alhamdulillah. Ibu Lis. Ibu Lis. Ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ditahan lama, lama ditahan. iya, Alhamdulillah. Semuanya udah kebagian? Ada yang belum? Sudah ya? Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya yang sudah bisa menguasai jurus kelima ini. Nah, kita bahas ya tentang jurus kelima ini. Jurus di atas itu dipraktekkan ketika membaca dengung atau gunnah. Nah, yang dengung gunnahnya itu yang mana tadi? An sama em. Ditahan na lama seperti itu. Nah, untuk cara kita mengetahui tempat-tempat bacaan dengung apa saja, maka dalam metode Magdis, tempat-tempat bacaan gunnah itu terdapat pada 7 tempat yang terkumpul dalam kalimat Umi Inna kubawakan ayam ditambah sambal, nah sama sambal, samangkok, samangka. Nah, ini tentang Umi Inna ini sempat viral ya di kalangan masyarakat di media sosial. Ada beberapa santri yang lagi duduk di teras terus nyanyi Umi Inna sampai viral. Ini apa cara ngaji kita untuk belajar dengung katanya. Mereka nggak tahu ternyata kita yang bikin Umi Inna ini. Jadi Umi Inna ini asli produk dari Magdis ya. Dan memang ternyata anak-anak yang sedang santri itu duduk di teras sedang nyanyi Umi Inna ternyata mereka adalah santri gontor. Dan dulu kita sempat mengutus beberapa asatidz pengajar metode Magdis ke sana. Gontor Putra dan Gontor Putri ajar di pesantren itu karena ada beberapa relasi dari guru-guru di sana untuk mengundang kami dari metode Magdis sehingga akhirnya mereka bikin video terus diupload lah ke media sosial langsung rame gitu kan. Nah, kita coba pelajari ibu-ibu semuanya hari ini untuk tempat-tempat bacaan dengung dengan terkumpul pada kalimat Umi Inna kubawakan ayam sama sambal samangkok samangka. Mohon disimak dulu, nanti kita coba praktek ya masing-masing. Untuk nazomnya Umi Inna ini ada iramanya, ada nazomnya. Seperti apa? Mohon disimak terlebih dahulu dan di mute dulu ya supaya tidak beradu. Untuk cara mengikutinya bisa di rumahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi inna ubawwakan ayyam
ditambah sama sambal samangkoko samangka. Nah, irama tadi diulang 2 kali. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkoko samangka ummi. Nah, ini refnya ya. Ada agak tinggi nadanya. Ummi inna ubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkoko samangka. Sekali lagi ya, 3 nada tadi ya. Yang 2 pertama sama, yang ketiga beda untuk refnya. Sekali lagi saya bacakan, nanti satu orang satu orang. Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal samangkoko samangka ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal samangkoko samangka ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkoko samangka. Begitu Bu, silahkan. Tadi siapa dulu yang pertama nih? Bu Yati, coba Bu Yati bisa? Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ummi inna ubawwakan ayam di tunggu, itu terang-terangan kagak Iya. kelihatan ya. Mbah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kubawwakan ayam din din Ditambah din ditambah sambal sama sambal. samangkok samangka. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yati. Ya agak-agak Di- bingung. Yang nanti mungkin didengarkan di rekamannya ya, cara Ya, bacanya. Baik. Terima kasih. Yang penting nyoba dulu ya, Bu Yati. Silahkan Ibu Mariam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi inna ubawwakan ayam ditambah sama sama Sa- sambal samangkok samangkok samangka. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Bu Mariam. Ibu Lis. Ibu Lis. Ummi inna ubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Iya. Kemudian Ibu Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Iya, alhamdulillah. Barakallah. Ibu Meni, silahkan selanjutnya. Ummi
Inna bawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ibu Latifah. Ummi, inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Iya, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada yang belum? Ibu Wazna udah belum? Belum Ustaz? Belum Ya, Ustaz. Ibu Wazna. Ummi inna ubawakan ayam ditambah sama sambal samangka. Begitu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada yang belum? Sudah semua ya? Baik. Kita coba bedah satu-satu. Adapun nanti nazomnya boleh nanti dipelajari lagi di eh, apa di video yang saya akan nanti kirim linknya. Nah, untuk tempat-tempat bacaan gunnah itu ya tadi ada 7 tempat. Pertama, mim bertasdid. Contohnya ummi dengan 3 ketukan yang saya tadi contohkan. Ummi. Ya, jadi mi-nya itu harokat em-nya itu ummi 3 ketukan. Kemudian ada yang kedua adalah nun tasdid, nun yang bertasdid. Contohnya inna begitu. Contoh yang ketiga untuk tanda yang ketiga atau tempat yang ketiga untuk bacaan gunnah adalah wawu bertasdid. Hanya wawu bertasdidnya didahului nun sukun atau tanwin. Contohnya kuban wakan. Ada tanwin di ban bertemu wawu. Maka ban ini idgham ke wawu. Jadi kubau sambil ditahan atau gunnah dengung. Kubau wakan ai. Nah, sampai situ. Kemudian ada ya bertasdid. Maaf nih agak kurang sinyalnya. Kemudian ada ya bertasdid hanya setelah nun sukun atau tanwin. Ini didahului dengan sukun contohnya nun sukun contohnya ya an yam ayam ditahan ayam. Kemudian ada mim sukun bertemu ba juga tanda yang kelima. Mim sukun bertemu ba ditambah maka ditahan. Mim bertemu ba satu makhraj ditahan. Ditambah begitu. Kita lanjutkan tanda yang keenam, mim kecil bertemu ba. Nah, kalau tadi mim sukun huruf asli ya bertemu ba, kalau ini mim kecil bertemu ba. Huruf aslinya adalah nun sukun atau tanwin bertemu ba. Hanya mim kecil ini atau sebagai tanda ya, berfungsi sebagai tanda ini bacaannya iklab atau tanda iklab. Jadi iklab itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Maka ini ditahan. Nunnya hilang, masuk ke ba. Dengan cara dia nempelnya nunnya dengan gunnah. Sama sambal. Jadi bukan sanbal, tapi sambal gitu. Dan terakhir adalah nun sukun dan tanwin bertemu huruf ikhfa. Nun sukunnya di sini salah satu huruf ikhfa adalah qaf dan kaf ya. Qaf didahului tanwin, kaf didahului nun sukun. Samang koko, samangka. Begitu. Dihafal ya tandanya ya. Nun mim dan nun bertasdid atau disimpelkan gini. Mim nun bertasdid. Ya waw bertasdid tapi didahului nun sukun atau tanwin. Kemudian mim sukun bertemu ba, mim kecil bertemu ba atau tanda iklab ya dan nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa.
Nah, yang pertama, bacaan yang pertama, mim dan nun bertasydid ini adalah gunnah asli ya. Karena mau bagaimanapun tandanya, kalau ada mim sama nun bertasydid pasti gunnah. Berbeda dengan wau dan ya bertasydid. Dia dibaca gunnah itu kalau didahului tanwin dan nun sukun. Kemudian kalau ada ba, dia biasanya ab saja. Karena didahului mim sukun, maka dia disebut ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi ya, untuk hukum mim sukun. Kemudian iklab ini masuk ke dalam kategori hukum nun dan tanwin yang bertemu satu huruf saja, ba. Maka di sini bacanya samar-samar seperti ditambah. Jadi tidak rapat. Ditambah itu rapat. Sama sambal rapat. Tapi untuk metode makris kita bacanya dengan eh, furjah. Jadi renggang sedikit bibirnya. Ditambah sama sambal. Seperti itu. Dan terakhir, huruf ikhfa ada banyak. Sinta dan dodo, jazan, sosis di Kang Taufik. Hafal tuh. Hurufnya ada 15, salah satunya adalah qaf dan kaf, maka ini suaranya sengau, samar-samar, sama samangkoko, samangka. Begitu ya, Bu? Paham ya sampai sini? Insyaallah Ustaz. Kita bahas satu-satu. Ustaz, Baik. Ya, ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak? Baik. Kita bahas yang pertama, mim dan nun bertasydid. Huruf mim dan nun bertasydid itu dibaca gunnah dan ditahanna lama. Lama berapa harokat? 2 harokat. Bukan 2 harokat mad ya, tapi 2 harokat gunnah. Kalau 2 harokat mad diayun saja. Tapi kalau 2 harokat gunnah sama seperti takarnya tidak ketukan. Ya Musa, inna, ummi, dan sebagainya. Nah, baik dalam kondisi wasol maupun wakof. Wasol itu nyambung ya antara kata mim dan nun bertasydidnya, atau wasol atau wakof. Wakof itu berhenti di mim dan nun bertasydidnya. Contohnya ada contoh yang pertama di surah An-Naba ada mim bertasydid di tengah-tengah bacaan. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Seperti itu, ditahan. Kemudian di akhir bacaan dia juga ditahan. Seperti surah Al-Anbiya ayat 88. Ini kenapa ada suara ya? Ada suara angin kayaknya nih. Di antara ibu-ibu mungkin ada yang aktif untuk mikrofonnya. Mohon disimak dulu biar tidak berbenturan suaranya. Di mute saja. Kemudian contoh yang kedua adalah di surah Al-Anbiya ayat 88. Wa najjaynahu minal gham. Ditahan. Jangan sampai gham saja. Karena ada mim tasdid. Tadi saya sebutkan baik kondisi wasol. Wasol itu sambung seperti ini amma yatasa. Wakof berhenti di mim tasdidnya. Maka mim tasdidnya ditahan. Wa najjaynahu minal gham. Seperti itu. Kayaknya ini Bu Maryam mungkin ya mikrofonnya masih aktif. Ah, kan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Punten. Kita lanjutkan. Tadi contoh yang pertama adalah amma yatasaalun. Kemudian contoh yang kedua wa najjaynahu minal gham. Nah, ini untuk contoh mim bertasydid. Kemudian contoh yang ketiga, mim nun sukun bertemu mim juga sama karena mimnya bertasydid jadi tetap ditahan. Mim ma'im
mahin. Silakan diikuti di rumahnya masing-masing. Satu, dua, tiga. Imma mahin. Baik. Contoh yang keempat. Bi kalimatim minallah. Satu, dua, tiga. Silakan. Minallah. Kemudian ada mim sukun bertemu mim. Nah, ini juga sama karena mimnya bertasydid, mau bagaimanapun tandanya tetap ditahan. Wa amanahum min khauf. Tuh, dua, tiga. Ya. Ya bunayya rkam ma'ana. Tuh, dua, tiga. Iya, alhamdulillah. Jadi jangan dibaca ya bunayya rkab ma'ana ya. Ini ba sama mim satu makhraj. Maka baknya lebur ke mim. Ya. Maka ini sebut idgham apa ya? Mutaqaribain ya kalau nggak salah. Karena huruf ba dengan mim itu satu makhraj, cuman beda sifat. Makanya baknya mengalah. Jadi yang ditahan itu yang muncul adalah mimnya. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya. Baik. Contoh selanjutnya. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Satu, dua, tiga. Hum mimma yaksibun. Kemudian, alam nakhluqkum mimma immahin. Alam nakhluqkum mimma immahin. Satu, dua, tiga. Nakhluqkum mimma immahin. Terakhir, ada bacaan panjang. Ya, siapkan nafasnya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tuh, dua, tiga. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik. Paham, Bu? Ya Ustadz. Insya Allah Ustaz. Gampang ya untuk contoh mim tasdid. Nah, kita contohkan yang kedua. Contoh kedua nun bertasdid. Saya sekali diikuti bersama-sama. Inna lil muttaqina mafaza. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna lil muttaqina muttaqina mafaza. mafaza Wa jannatin alfafa. wa Wa jannatil jannatin alfafa alfafa. Libasul lahun. libasul lahun. Lahun. Aduh, mohon maaf. Keluar lagi tadi. Kita ulang lagi ya. Libasul lahun. Silakan. Mana ya? Libasul Libasul lahun. lahun. Terus kedua. Allahu a'lamu bi imanihin. Allahu a'lamu bi imanihim. Ya. Min ni'mah.
min min ni'mah taubatan nasuha. taubatan taubatan nasuha. nasuha Kemudian ada contoh latubayyinunnahu linnas. Silakan. La tubayyinunu latubayyinunnahu linnas Minal jinnati wan nas. minal minal jinnati jannati wan wan nas. nas لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. la Lahunna hunna hilahul lahum lahum wa lahum lahum yahluna lahun. lahum Kemudian wala tudor panjang ya 6 harokat diingat. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. wa Wala la tudorruhunna tudarruhunna litudayyiqu alaihin Iya. lain Terakhir. lak Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Silahkan. Tuh, dua, tiga. fa in fa'in ardana arda'na lakum lakum fa'atuhunna fa'atuhunna ujurahun Iya, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, itu untuk tanda-tanda atau contoh, beberapa contoh di tanda mim dan nun bertasdid. Nah, kita coba praktekkan ya, masing-masing satu orang satu baris. Adapun yang hadir berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, kemudian lima, enam. Enam ya. Baik. Kita coba satu orang satu contoh untuk bacaan ini. Silahkan dari Ibu Yati dulu nih. Surat Toha ayat 40. Yang paling atas nih, Bu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanazzalnainaka minal gham. Coba diperhatikan hurufnya. Fanajainaka. Fanazzainaka minal gham. Jainya nggak boleh jai ditahan. Nggak. Huruf jim nggak ditahan. Kemudian naknya fathah berdiri. Ini berarti 2 harokat. Ditahan, Bu. Di ayun. Diulang. Fanajainaka. Fanazzainaka minal gham. Minal gom langsung rapat. Minal gom. Begitu. Kali lagi. Fanazzainaka minal ghayum. Langsung rapat, Bu. Minal gom gitu. Minal gham ya. Fanazzainaka minal gham. Iya, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih, Bu Yati. Ibu Lis, coba. Wa atimul hajja wal mumrata lillah. Ditahan wa atimunya. Wa atimul. Wa atimul hajja wal Um. mumrata lillah. Bukan mu, tapi au. Ain ya. Kalau mu ke bawah. Seperti ini. Oh, Wa atimu. Wal umrata ke atas ain. wa Diulang. ati wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Lis.
Selanjutnya Ibu Maryam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, Alhamdulillah. Yang ditahannya yang mana, Bu? Ini Ini sama? linnasi. Iya. Coba sekali lagi diulang. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ja'iluka linnasi imama. Qala inni ja'iluka ja'iluka linnasi imama. Ja'iluka lin gitu, Bu. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Iya, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Wazna, Summa. Summa latus'alunna yawma anin na'im. Iya, gampang ya. Surat Takatsur. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Meni. Yang ini nih Al-Baqarah 79. Fawail. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Aidihin. Hati-hati. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Hati-hati. Koreksiannya, mimnya ada dua yang tasdid ya. Berarti lahum sama mim ditahan. Mimma. Kemudian ID ada ya sukun. Didahului kasroh. Dihin. Dihim. Di-nya dua harokat. Yang ditahan mim sama mim dua ya. Ya, Aidihim itu dua harokat di-nya. Diulang, Bu. ulang. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Aidihin. Aidihim. Oh ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Jangan ditahan himnya mah. Aidihim. Aydihim. Langsung aja him saja gitu. Aydihim. Him, mim ya. Aydihim. Nggak ditahan. Him saja gitu. Aidihim. Aydihim. Nah, kita ulang tadi Oh ya. mimnya lahum mimma. Takarannya sama. Hum sama mim itu ditahan. Diulang sekali lagi, Bu. Wawailul lahum mimma Kurang katabat. mimnya. Mimnya kurang. Beda. Harus sama dua-duanya. Lahum mimma gitu. Sekali lagi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Iya, harus sama ya takarannya. Meskipun ada dua berdempetan seperti ini, harus konsisten. Dua-duanya ditakat tiga ketukan. Lahum mimma. Jadi tiga ketukan diulang dua kali. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi tuh? Menit. Bu Meni ya. Terakhir Ya, Ibu makasih Iis ya. Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Bu Iis, ya mangga Bapak. Wala Wala Nisa. nisaihinna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun. Kurang Bu. Wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun.
Tiga kali. Wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhum. Iya, alhamdulillah. Aimanuhum. Ya, ya. Napasnya ya harus panjang. Iya, napasnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terakhir masih ada yang belum? Udah semua ya? 6 contoh tadi, 6 orang. Wanajainahu wa atimu qala summa fawail. Ya. Terakhir satu contoh lagi saya akan bacakan. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Silakan bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Wa khalaqal Khalaqal janna min marijim min Amin. nar. Marijim min nar. Tanda di sini untuk tanda gunahnya ada berapa? Ada Ada Empat ya. dua, 4 Pak Ustaz. 4 ya. Ada 4. Satu, ya tasdid. Kedua, Nun, mim tasdid. mim, mim, nun. Tiga, mim tasdid lagi. Keempat, nun tasdid. Benar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Paham Bu ya? Insyaallah. Allah Ustaz. Ingat, jangan tergesa-gesa dalam membacakan gunnah. Jangan tergesa-gesa membaca gunnah. Termasuk tanda yang pertama adalah mim dan nun bertasdid. Jangan tergesa-gesa. Tahan aja dulu. Karena itu sudah termasuk sifat asli huruf mim dan nun. Harus digunakan, ditahan. Nah, ada catatan nih. Penting banget buat semuanya. Huruf mim dan nun bertasdid itu ketika ditemukan di awal ayat, ya, ada mim dan nun bertasdid, tapi di awal ayat dibaca gunnah dan ditahan lama 2 harokat itu apabila membacanya disambung dengan ayat sebelumnya. Sedangkan jika dibacanya tidak disambung atau tidak diwakaf saja, maka huruf mim dan nun bertasdid di awal tidak ditahan karena tanda tasdidnya dibuang, tidak berfungsi. Jadi gini contohnya ya Bu. Ada tulisan marfu'atim mutahharoh. Kemudian di sini ada tanda tasdidnya di mim. Apakah ini ditahan jadi marfu'atim mutahharoh? Tidak. Karena apa? Tanda tasdid ini berlaku manakala disambung dari mukarromatin. Karena apa? Tanwin bertemu mim adalah idgham, maka dikasih tanda tasdid. Tapi kalau dibaca dari marfu'ah, ini tidak berlaku tasdidnya karena tanda tasdid ini adalah berlaku ketika disambung ini dengan mukarromatin ini, ya. Jadi jangan dibaca ini karena kemarin kita bahas umpamanya ya, ada dari antara ibu-ibu baca kata Ustadz mim dan nun bertasdid itu ditahan. Jadi marfu'ah nggak boleh. Baca aja dengan marfu'atim mutahharah gitu. Coba saya contohkan bacaan di wasol. Kalau di wasol dari atau disambung dengan mukarromah maka dengungnya terasa. Fi suhufim mukarramatim marfu'atim mutahharah gitu. Kemudian dibaca dari marfu'ah tidak tapi dibaca marfu'atim mutahharah gitu. Contoh yang kedua sama hammazim masya'in binamimim manna'. Kalau disambung. Kalau berwakaf binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim gitu. Contoh yang ketiga, yang nun tasdid ya. Gak boleh dibaca nisfahu, gak boleh ditahan dulu. Ditahan itu manakala disambung dari qalilan.
Qumil laila illa qalilan nisfah. Begitu. Nah, dilanjut. Nisfahu. Nah, baru tidak didengungkan. Nisfahu awin minhu qalila. Terakhir adalah najainahum bisahar ni'matan min indina. Najainahum bisaharin ni'matan min indina. Seperti itu. Alhamdulillah. Wallahu alam shawab. Sampai sini. Paham, Bu? Oh, Allah. kalau paham walaupun agak susah ya Ustadz. Ya, perlu latihan. Karena kan untuk mencapai supaya kita lancar dan bisa dalam membacakan, ketika belajar banyak riyadhatul lisan. Murojaah, dibaca lagi. Jangan hanya sekali bertemu tanpa diulang di rumahnya masing-masing. Alangkah baiknya setelah mempelajari suatu ilmu, silahkan amalkan di rumah semampunya. Adapun dalam prakteknya ada yang kurang, nanti dicek dengan guru. Begitu. Kenapa yang ini dinampakkan di sini ya, Bu? Dimunculkan. Karena apa? Karena kejadian ada di antara peserta yang belajar di metode Magdis, ketika baca surat beberapa seperti surah An-Naba, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Ada yang seperti itu. Padahal kita koreksi, sebetulnya tidak dibaca tapi marfu'atim mutahharah saja. Makanya kita munculkan di sini supaya ada pengetahuan dan arahan untuk ibu-ibu semuanya atau peserta. Sehingga akhirnya tidak ada kecolongan sampai ada yang baca marfu'ah, nisfahu dan sebagainya. Begitu ya, Bu? Baik, kita ulang lagi jurusnya ya. Sebelum ditutup nih sampai jam 6. 25, sekarang 25, 24, 25. Saya sekali, nanti diikuti bersama-sama. Ditahan lamma ditahan. Satu, dua, tiga. Ditahan Lama ditahan. Baik. Tandanya, mohon disimak dulu. Ummi inna ubawwakan ayyam ditambah sama sambal samangkoko samangka ummi inna ubawwakan ayyam ditambah sama sambal samangkoko samangka ummi inna ubawwakan ayyam ditambah sama sambal samangkoko samangka. Silakan 3 kali. 1, 2. Ummi Bawakan ayam ditambah sambal samangka bawakan ayam ditambah sambal
Mangkok. Samangka. Terakhir ummi Baukan ayam sambal sama sambal samangka. Barakallah. Saya absen dulu untuk hari ini ya, sebelum ditutup. Untuk kehadiran Ibu Lis, Ibu Iis hadir ya. Iya, hadir Pak. Lis, kemudian Ibu Wazna, Ya, Ustaz. kemudian Ibu Hadrianti hadir gak? Enggak, deh, kayaknya. Enggak ya, nggak ada ya. Kemudian Ibu Latifah tadi hadir, cuman live langsung karena ada kegiatan kerja. Kemudian Ibu Yati hadir. Ya, hadir. Ibu Alia enggak ya? Ibu Maryam hadir. Ibu Arina enggak ada. Ibu Elvira juga enggak ada. Dan Ibu Fani hadir gak? Bu Fani enggak ada ya? Baik, kita coba. Kayaknya mungkin udah biasa hari Jumat malam, kemudian diganti jadi harus menyesuaikan kembali kegiatan sehari-harinya. Apa? Baik. Ada yang tanyakan sebelum tutup? Saya udah absen ya. Saya belum di absen Ustaz. Siapa? Menik Nawati. Bu Meni udah. Di sini sudah saya. Udah. Tadi yang Absen. nggak hadir itu Ibu Hadrianti, Ibu Alia, Ibu Arina, sama Ibu Elvira dan Ibu Fani. Selainnya Bu Iis, Bu Lilis, kemudian Bu Wazna, Ibu Latifah, Bu Yati, kemudian Ibu Maryam, dan Ibu Meni hadir. Ada yang nggak ke absen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hari ini 7 orang yang hadir. Sudah saya kirim di grup. Nah, untuk bulan ini sudah selesai pertemuan hanya 4 kali. Silakan, barangkali ada mau dilanjutkan nanti di Ramadan. Tiap pada subuh ya, berarti ya. Untuk hari Jumat. Karena saya juga kelas-kelas yang lain, ada yang tadinya malam pindah ke subuh. Dia ada Ya. hampir full ya seminggu ini. Hari Senin sudah ada yang tadinya hari Ahad, jadi hari Senin subuh. Hari Selasa yang tadinya malam, jadi subuh juga. Hari Rabu karena ada sudah rutin pada subuh, jadi sudah isi. Dan hari Kamis saya biasanya ada rapat di pesantren. Hari Jumat nih udah isi juga kelas yang ini dan hari Sabtu sudah full. Jadi kemungkinan kalau ada yang mau geser lagi ke hari yang lain nggak bisa karena bisanya hari Jumat. Jadi ibu-ibu semuanya yang hadir di sini bisa dilanjut. Insya Allah bisa. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. bisa. Nanti saya Insya Allah. kirimkan untuk bagi yang mau lanjut, saya kirimkan untuk listnya untuk siapa saja yang mau lanjut. Nanti mau diisi ya masing-masing. Iya, Ustaz. Ya, Nanti kalau udah selesai Ramadan, balik ke hari Jumat tanggal 8. bisa. Sama. Insya Allah bisa. Ini hanya untuk bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan kan pada Isya kan kita ada tarawih ya. Jadi Ya. tidak akan memungkinkan. Jadi kita Ramadan digeser aja ke subuh gitu. Selalu ntar dicoba ya Ustaz. Ya. Karena harus selesailah belajar tuh jangan setengah-setengah. Karena ini kan baru setengah ya. Iya. Baru Ya. Seharusnya buku ini tuh ada satu Ramadan sudah selesai, 4 kali pertemuan lagi udah selesai. Oh gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya bisa evaluasi ya di bulan April atau dilanjut ke buku yang kedua yaitu Tahsin kedua tentang bacaan-bacaan gharib. Begitu ya, Bu? Ya oke. Baik. Ya Pak Iya, Ustaz. Akhiri Ustaz. dengan kafaratul Ya, majlis. Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi